Warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kelima ini kita lanjutkan dengan not receivable. Oke, baik, kita lihat dulu definisinya. Not receivable atau piutang wesel, janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu pula. Misalnya saya menjual barang dagang kepada Anda. Anda berjanji akan bayar 3 bulan lagi. Lalu Anda buat perjanjian secara tertulis. Itu definisi dari not receivable. Janji tertulis ini atau piutang wesel ini itu dapat digunakan ketika individu dan perusahaan memberikan pinjaman uang ketika jumlah transaksi dan periode kreditnya melebihi limit normalnya dan untuk penyelesaian piutang usaha. Ini contoh Anda lihat di ilustrasi 811 ya di buku Anda. Bagi PI, ini pihak yang dijanjikan akan menerima pembayaran, itu baginya ini piutang wesel. Bagi pihak yang membuat wesel itu maker, ini baginya notes payable. Anda lihat tanggal wesel, ilustrasi 18.1 ya. Anda perhatikan tanggal wesel 1 Mei 2017, jumlahnya 1000, jangka waktunya 2 bulan setelah tanggal transaksi, dibayarkan kepada PI-nya Wilma, jumlah weselnya 1000, dan tingkat bunganya sebesar 12%. Tingkat bunganya 12%, pembuat weselnya perusahaan C. Kita lihat sekarang penentuan tanggal jatuh tempo. Jatuh tempo wesel itu dapat dinyatakan dengan 3 cara. Ditentukan langsung, yang pertama kapan tanggalnya, yang kedua ditentukan pada tanggal tertentu, dan yang ketiga pada akhir periode waktu, misalnya akhir bulan gitu ya, akhir tahun misalnya. Jangka waktu wesel ini bisa dinyatakan dalam bulan ataupun hari. Sekarang kita lihat perhitungan bunga. Untuk menghitung bunga wesel, formulanya nilai nominal wesel dikalikan tingkat bunga tahunan dikali periode waktu dalam 1 tahun didapatkan bunga. Ketika menghitung hari, abaikan tanggal wesel diterbitkan tetapi masukkan tanggal jatuh temponya. Misalnya wesel bertanggal 1 Januari, maka tanggal menghitung harinya tanggal 1-nya nggak dimasukkan lagi ya, tapi langsung dihitung tanggal 2 gitu ya. Tanggal jatuh temponya itu dimasukkan dalam perhitungan. Contoh, wesel 730 nilai nominalnya, tingkat bunga 12%, jangka waktu 120 hari. Perhitungan bunganya 730 kali 12% dikali 120 per 360 hari. Diasumsikan 1 tahun itu 360 hari. Bunganya 29.200. Untuk wesel nilai nominal 1000, tingkat bunga 9%, jangka waktu 6 bulan. Perhitungan bunganya 1000 dikali 9% dikali 6 per 12. Untuk wesel nilai 2000, tingkat bunga 6%, jangka waktu 1 tahun.
Perhitungan bunganya 2000 kali 6% dikali 1/1. Oke, perhitungan bunganya gampang ya. Sekarang kita lihat contoh. Perusahaan C menulis wesel jangka waktunya atau membuat wesel nilai nominalnya 1000, jangka waktu 2 bulan. Tingkat bunga 12%. Wesel ini bertanggal 1 Mei untuk menyelesaikan hutangnya. Bagi perusahaan C dia berhutang, bagi perusahaan tempat dia berhutang itu piutang ya. Siapkan jurnal bagi perusahaan W untuk ketika menerima wesel ini. Dia terima wesel, not receivable, kreditnya akun receivable. Berikutnya penilaian piutang wesel. Perusahaan melaporkan piutang wesel jangka pendek pada nilai kas yang dapat direalisasikan. Estimasi nilai realisasi kas dan mencatat beban piutang tak tertagih dan penyisihan ini sama seperti akuntansi piutang usaha ya. Dalam hal ini menggunakan penyisihan atas piutang tak tertagih. Berikutnya disposisi dari piutang wesel. Wesel bisa saja dimiliki hingga jatuh tempo. Lalu pembuat wesel mungkin saja mengalami kegagalan dan penerima wesel harus membuat penyesuaian atas akunnya. Yang ketiga, bisa saja penerima wesel itu mengkonversikan piutang weselnya menjadi kas dengan menjual piutang wesel tadi. Kita lihat yang pertama, disposisi dari piutang wesel. Honor of not receivable. Honor of not receivable ini ketika pembuat wesel dapat membayar secara full pada saat jatuh temponya, ya, baik bunga maupun pokoknya. Suatu wesel dikatakan dishonor, piutang wesel dikatakan dishonor jika pembuat wesel tidak dapat membayar secara full pada saat jatuh temponya. Wesel yang dishonor ini tidak dapat dinegosiasikan lagi. Oke. Tapi boleh ya, misalnya perusahaan menerbitkan hutang wesel, perusahaan menerbitkan hutang wesel. Perusahaan A menerbitkan hutang wesel, lalu perusahaan B menerima piutang wesel tadi ya, jangka waktu 3 bulan misalnya. Ternyata sebelum 3 bulan perusahaan A mengestimasi dia tidak bisa bayar nih, makernya mengestimasi tidak bisa bayar. Dia lakukan negosiasi dengan perusahaan B atas wesel tadi. Wesel ini mau ditukar dengan wesel baru tingkat bunga yang lebih tinggi. Kalau seperti itu boleh ya. Kalau yang dishonor ini maksudnya weselnya ditentukan jatuh tempo 3 bulan yang akan datang. Pada saat jatuh tempo itu ternyata si pembuat wesel tidak dapat membayarnya, itu yang dishonor. Contoh, perusahaan W memberikan pinjaman kepada perusahaan H sebesar 10.000 pada tanggal 1 Juni dan menerima wesel jangka waktu 5 bulan tingkat bunga 9%. Oke. Jika wesel ini jatuh temponya 1 November. Nah, pada tanggal 1 November perusahaan W akan mencatat kas 10.300
10.375, lalu not receivable 10.000 dan pendapatan bunganya 375. Ya, pendapatan bunganya ini 10.000 dikali 9% dikali 5/12 dari tanggal 1 Juni sampai 1 November, itu 5 bulan ya. Ilustrasi. Misalkan perusahaan W menyiapkan laporan keuangan pada tanggal 30 September, otomatis perlu dibuat jurnal penyesuaian. Ingat, jurnal penyesuaian dibuat setiap perusahaan menyiapkan laporan keuangannya. Ingat ya, kalau laporan keuangan disiapkan per bulan, jurnal penyesuaiannya juga disiapkan per bulan. Kalau perusahaan menyiapkan laporan keuangan per 6 bulan, jurnal penyesuaiannya dibuat juga per 6 bulan. Oke. Nah, di sini perusahaan menyiapkan laporan per 30 September. Tadi weselnya tanggal 1 Juni ya, sampai 30 September itu berarti 4 bulan. Berarti ada bunga akrual selama 4 bulan. Perusahaan mencatat interest receivable pada interest revenue. Pada tanggal 1 November, perusahaan mencatatnya cash not receivable, interest receivable, dan interest revenue untuk 1 bulan saja. Interest revenue-nya tinggal 1 bulan ya, karena yang 4 bulannya sudah di-accrue tadi pada tanggal 30 September. Sekarang kita lihat dishonor of not receivable, wesel yang dishonor. Asumsikan bahwa perusahaan H pada tanggal 1 November diindikasikan tidak dapat membayar kewajibannya pada saat itu. Jika perusahaan W mengekspektasikan tidak akan dapat menerima lagi, maka perusahaan W akan membuat jurnal atas wesel yang dishonor ini. Dimunculkan akun receivable, not receivable, interest revenue. Ya, menjadi piutang usaha ya. Karena sudah jatuh tempo tapi si perusahaan perusahaan H tidak bisa bayar. Oke, kita lihat duit. Perusahaan G menerima dari perusahaan L wesel bernilai 3.400, jangka waktu 90 hari, tingkat bunga 6% pada tanggal 10 Mei untuk menyelesaikan utangnya yang jatuh tempo. Wesel ini jatuh tempo pada tanggal 8 Agustus. Apa jurnal yang dibuat oleh perusahaan G pada saat jatuh tempo? Asumsikan perusahaan L membayar wesel ini secara penuh pada tanggal 8 Agustus tersebut. Bunganya 3.400 dikali 6%, tingkat bunganya dikali 90/360. Kas 3.451 ya, 3.400 tambah 51, non receivable-nya 3.400 dan interest revenue-nya sebesar 51.000. Sekarang kita lihat penyajian dan analisanya. Di statement of financial position diindikasikan atau diidentifikasikan di laporan keuangannya, laporan posisi keuangannya, atau di catatan atas setiap jenis piutangnya. Jadi perusahaan punya piutang apa saja itu harus dilaporkan.
Lalu perusahaan melaporkan piutang jangka pendeknya sebagai current asset. Perusahaan melaporkan jumlah gross dari piutangnya dan penyisihan atas piutangnya. Di laporan laba rugi income statement, perusahaan melaporkan beban piutang tak tertagih dan beban jasa sebagai beban penjualan dan melaporkan pendapatan bunga pada bagian pendapatan dan beban lainnya. Oke, silakan dibaca lagi. Jika tidak paham, silakan didiskusikan di forum. Terima kasih.